Mengenal dan mengendalikan karat daun pada tanaman kacang merah. Bisa Tani, sahabat para petani. Bisa Tani, semua bisa bertani. Halo Sobat Bisa Tani, jumpa lagi di channel Bisa Tani. Semua bisa bertani. Sebelum menonton video ini, jangan lupa like dan subscribe biar tidak ketinggalan info terbaru seputar dunia pertanian lainnya. Karat daun adalah salah satu penyakit jamur yang paling umum dan dapat merusak tanaman kacang merah atau Phaseolus vulgaris. Penyakit ini dapat menurunkan hasil panen secara signifikan jika tidak dikendalikan dengan cepat. Memahami penyebab, gejala, dan cara pengendaliannya adalah kunci untuk menjaga kesehatan tanaman dan mengamankan hasil panen Anda. Pertama, penyebab penyakit karat daun. Penyakit ini disebabkan oleh jamur patogen bernama Uromyces appendiculatus. Jamur ini merupakan parasit obligat yang berarti ia hanya dapat hidup dan berkembang biak pada jaringan tanaman yang hidup. Kedua, gejala klinis pada tanaman. Gejala karat daun sangat khas dan mudah dikenali. Penting untuk melakukan pengamatan rutin agar dapat mendeteksi penyakit ini sejak dini. Tahap awal, gejala pertama biasanya muncul di permukaan bawah daun berupa bintik-bintik kecil berwarna putih atau kuning pucat yang sedikit menonjol. Tahap perkembangan, bintik-bintik ini akan membesar dan berubah warna menjadi coklat kemerahan, menyerupai serbuk karat pada besi. Bintik ini disebut pustula. Pustula pecah. Ketika pustula matang, ia akan pecah dan melepaskan ribuan spora berwarna coklat disebut uridiospora yang terasa seperti serbuk jika disentuh. Spora inilah yang menyebarkan penyakit ke bagian tanaman lain atau tanaman di sekitarnya. Cincin kuning seringkali di sekitar pustula akan berbentuk area berwarna kuning atau klorosis yang disebut halo. Infeksi berat. Pada serangan yang parah, pustula akan menutup sebagian besar permukaan daun. Daun akan menguning, mengering, layu, dan akhirnya rontok sebelum waktunya. Bagian lain, meskipun paling umum di daun, gejala juga bisa muncul di batang dan polong pada tingkat serangan yang sangat tinggi. Ketiga, siklus hidup dan cara penyebaran. Memahami siklus hidup jamur sangat penting untuk memutus mata rantai penyebarannya. Sumber infeksi spora jamur dapat bertahan hidup pada sisa-sisa tanaman yang terinfeksi dari musim tanam sebelumnya atau pada tanaman inang alternatif. Penyebarannya, spora disebarkan dengan sangat mudah oleh angin, percikan air hujan, serangga, peralatan pertanian, dan bahkan pakaian petani juga dapat membantu menyebarkan spora. Infeksi. Ketika spora mendarat di permukaan daun kacang merah yang basah, dalam kondisi suhu yang mendukung, spora akan berkecambah dan masuk ke dalam jaringan daun melalui stomata atau mulut daun. Perkembangan. Di dalam daun, jamur akan tumbuh dan membentuk pustula baru yang akan melepaskan spora lagi. Siklus ini bisa berulang setiap 10-14 hari dalam kondisi yang ideal, menyebabkan ledakan penyakit yang cepat. Keempat, faktor-faktor pemicu perkembangan penyakit. Kondisi lingkungan sangat mempengaruhi tingkat keparahan serangan karat daun. Kelembapan tinggi menjadi faktor utama. Daun yang basah selama 10-18 jam akibat embun, hujan, atau penyiraman dari atas menciptakan kondisi sempurna bagi spora untuk berkecambah dan menginfeksi tanaman. Suhu optimal. Suhu udara yang ideal untuk perkembangan penyakit ini adalah antara 16 derajat Celcius hingga 24 derajat Celcius. Kerapatan tanaman.
Jarak tanam yang terlalu rapat menghambat sirkulasi udara. Akibatnya, daun lebih lama kering dan kelembapan di sekitar tajuk tanaman meningkat, memicu perkembangan jamur. Kelima, dampak kerugian. Penurunan fotosintesis, daun yang tertutup karat tidak dapat melakukan fotosintesis secara maksimal, sehingga pertumbuhan tanaman terhambat. Kehilangan daun. Rontoknya daun secara prematur mengurangi kemampuan tanaman untuk menghasilkan energi. Hasil panen yang menurun. Kurangnya energi akan berdampak langsung pada pembentukan dan pengisian polong, sehingga biji yang dihasilkan lebih sedikit, lebih kecil, dan berkualitas rendah. Pada serangan yang berat, kehilangan hasil bisa mencapai 40% atau lebih. Keenam, strategi pengendalian terpadu atau PHT. Pengendalian yang paling efektif adalah dengan pendekatan terpadu yang menggabungkan berbagai metode, mulai dari pencegahan hingga tindakan koartif. Gunakan varietas tahan, rotasi tanaman, gunakan benih sehat, manajemen pengairan, dan pemupukan yang berimbang. Dan yang terakhir, pengendalian kimiawi. Penggunaan fungisida dilakukan jika serangan sudah muncul dan berpotensi menyebar luas, serta metode pengendalian lain tidak cukup efektif. Dari tim Bisa Tani merekomendasikan untuk menggunakan produk Basnil. Dosis Basnil 1 gram per liter air dengan cara disemprotkan. Dengan pengamatan rutin dan penerapan strategi pengendalian terpadu, petani dapat melindungi tanaman dan menghasilkan panen yang optimal. Semoga informasi kali ini bermanfaat untuk Sobat Bisa Tani. Tetap semangat dan nantikan informasi seputar pertanian hanya di channel Bisa Tani.